Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahmadani, mahasiswa Universitas Sumatera Barat, angkatan 2021, NIM 211061201121. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi pembelajaran aspek hukum dalam bisnis dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Bab 1. Hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Tujuan hukum dan sumber hukum. Hukum dibuat dengan tujuan yang mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materi dan sumber hukum formal. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Contoh kodifikasi hukum adalah hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kaidah atau norma. Norma hukum adalah kaidah hukum sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia bersikap di dalam masyarakat. Peraturan ini digunakan supaya kepentingan orang lain terlindungi. Ekonomi dan hukum ekonomi. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. 2. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas dan hukum fungsional. Bab 2. Subjek dan objek hukum serta hak dan kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban merupakan individu atau orang dan badan hukum atau perusahaan, organisasi, dan badan. Objek hukum. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Agar lebih mudah dipahami, ada baiknya kita mempelajari contoh. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang atau hak jaminan adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Bab ketiga, hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta sistematika hukum perdata yang berlaku. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sejarah singkat hukum perdata. Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa. Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa kontinental, berlaku hukum perdata Romawi, di samping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat. Diterimanya hukum perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau balau, di mana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda. Pengertian dan keadaan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum ekonomi kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda.
Sistematika hukum perdata di Indonesia. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum harta kekayaan. Bab 4. Dasar hukum dan asas-asas perikatan, serta wan prestasi dan hapusnya perikatan. Pengertian dasar hukum. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan atau posisi dan sanksinya. Asas-asas dalam hukum perikatan. Sumber perikatan dalam pasal 1233 KUH Perdata. Bunyi pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Manifestasi dan akibat-akibatnya. Manifestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Hapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 cara hapusnya perikatan, yaitu yang pertama, 1. Karena pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembaruan hutang atau novasi. Yang keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Yang kelima, percampuran hutang. Yang keenam, pembebasan hutang. Yang ketujuh, musnahnya benda yang terhutang. Yang kedelapan, pembatalan. Yang kesembilan, Bab 5. Perjanjian buku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlijk Wetboek atau WB. Standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian dengan konsensuilan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. Yang kedua, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang ketiga, perjanjian konsensuil, formal dan real. Yang keempat, perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, syarat sahnya perjanjian untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Saat lahirnya perjanjian. Beberapa teori yang bisa dilakukan untuk menentukan saat lahirnya kontrak, yaitu yang pertama, teori pernyataan. Yang kedua, teori pengiriman. Yang ketiga, teori pengetahuan. Yang keempat, teori permintaan. 6. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Hubungan dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Berlakunya hukum dagang. Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa tahun 1000 sampai 15.000 di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan: Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan sebagainya. Sementara itu, hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul dalam perdagangan. Hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang lain yang disebut pembantu perusahaan. Pembantu perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu yang pertama, 1 membantu dalam perusahaan, 2 membantu di luar perusahaan.
Usaha dan kewajibannya. Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu satu, membuat pembukuan, yang kedua, mendaftarkan perusahaan. Bab 7. Bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, badan usaha berbadan hukum. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, badan usaha dan yang bukan berbadan hukum. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Koperasi. Pengertian koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Yayasan. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Ciri-ciri yayasan yaitu 1. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas. Berbeda halnya dengan PT, koperasi, dan badan hukum lainnya. Badan usaha milik negara atau BUMN. Secara umum, pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhannya kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Ciri-ciri BUMN yaitu yang pertama, kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Yang kedua, sumber pemasukan negara. Yang ketiga, segala resiko ditanggung pemerintah. Yang keempat, melayani kepentingan umum untuk melayani publik. Yang kelima, produknya dibutuhkan masyarakat. Bab 8. Dasar hukum wajib daftar. Dasar hukum tentang ketentuan wajib daftar. Undang-Undang 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan menerangkan bahwa tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan serta kewajiban. Tujuan daftar perusahaan yaitu 1. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data, serta keterangan lain tentang perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. Yang keempat, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. Yang kelima, terciptanya transparansi dalam kegiatan usaha. Kewajiban pendaftaran. Yang pertama, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Yang kedua, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Yang ketiga, apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Yang kedua, penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu 3.
dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempat kedudukannya. Hal-hal yang wajib didaftarkan. Yang pertama, apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Yang kedua, apabila diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh. Di samping hal-halnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik. Yang ketiga, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akte pendirian. Yang keempat, hal-hal yang wajib didaftarkan khusus bagi perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaran pasar modal diatur lebih lanjut oleh Menteri. Bab 9. Dasar hukum haki. Pengertian haki. Haki kekayaan intelektual. Lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yaitu yang pertama, prinsip ekonomi, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip kebudayaan, yang keempat, prinsip sosial. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, hak paten, yang kedua, hak merek, yang ketiga, hak desain industri, yang keempat, hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang kelima, hak rahasia dagang, yang keenam, hak indikasi. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dasar hukum tentang haki berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Bab 10. Hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. Hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan, gagasan, atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk mengklaim suatu ciptaan, sama halnya dengan merek dan paten. Hak cipta termasuk juga ke dalam hak kekayaan intelektual atau haki. Hak paten. Pengertian paten adalah hak eksklusif investor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melakukan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Ada dua jenis paten, yaitu yang pertama, satu, paten diberikan untuk invensi yang baru. Yang kedua, paten sederhana. Hak merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan darinya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Bab 11. Hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang tua, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Asas dan tujuan. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima atas asas yang dimaksud
antara lain asas manfaat, asas keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertingkat tidak baik. Kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha yang pertama beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Larangan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 meliputi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, hal produksi atau perdagangan. Yang kedua, hal menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan. Yang ketiga, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, hal mengelabui atau menyesatkan. Yang kelima, hal promosi, iklan yang tidak dapat dilaksanakan. Yang keenam, hal hadiah yang tidak dilaksanakan. Tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha yaitu wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh diperdagangkan. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan manifestasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan yang pertama, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan atau jasa tertentu. Yang kedua, sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan manifestasi. Bab 12. Anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau suatu kelompok yang pelaku usaha. Asas dan tujuan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha. Tidak sehat untuk undang-undang anti-monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Kegiatan yang dilarang dalam anti-monopoli. Adapun kegiatan yang dilarang tersebut adalah 1. Monopoli, 2. Monopsoni, 3. Penguasaan pasar, 4. Persekongkolan, 5. Posisi dominan, 6. Jabatan rangkap, 7. Pemilik saham, 8. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli yang pertama, oligopoli, 2. Penetapan harga, 3. Pembagian wilayah, 4. Pemboikotan, 5. Kartel, 6. Trust, 7. Oligopsoni. Bab 13. Undang-Undang Anti-Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU serta sanksi. Hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti-Monopoli. Yang pertama, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produksi, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Pasal 51, monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup
orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjukkan oleh pemerintah. Komisi Pengawasan Persaingan atau KPPU. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 3 bulan. Bab 14. Sengketa dan kemungkinan sengketa yang mungkin timbul dalam bidang ekonomi disertai cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Pengertian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa, melalui litigasi merupakan sarana terakhir ultimum bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Cara-cara penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap satu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi. Yang pertama, negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana cara pihak yang bersengketa saling melakukan kompromi untuk menyuarakan kepentingannya. Yang kedua, litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.